Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari KBM Finlandita LTF dan kisah yang saya bawa kali ini yang berjudul Kafan Merah. Sebelum kita lanjutkan ke cerita, tekan dulu like dan jangan lupa tekan subscribe, nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Di mana perempuan iblis itu? Aku yakin sekali tadi dia berlari ke arah sini. Cepat cari dia. Mata merahnya itu pasti tak cukup baik saat melihat apalagi dalam gelap. Kita sebut saja Toli, pria berbadan tinggi besar itu sambil berkacak pinggang. Beberapa saat sebelumnya, seorang gadis berambut panjang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali, dia menggigit kukunya demi menyalurkan kegusarannya. Dia begitu cemas karena hingga larut malam, si mbahnya belum pulang juga. Di mana toh, si Mbah? Ini sudah hampir tengah malam, kenapa si Mbah belum pulang juga ya? Gadis itu. Dia membuka jendela gedeknya lantas melongokkan kepalanya keluar. Gerhana bulan merah, gumamnya lagi seraya menatap langit malam. Ah, hendak ilok buka jendela malam-malam, nanti yang hendak diundang malah datang. Dia menarik kembali daun jendelanya, lantas menutupnya rapat. Lelah menunggu, dia memasuki kamarnya. Merebahkan tubuh rampingnya di atas amben hingga akhirnya terlelap. Dialah Mawar Utami, si gadis berparas jelita yang paling dibenci di desa. Tok, tok, suara ketukan pintu terdengar. Gadis yang baru saja terlelap itu lantas membuka mata. Dia menggelung rambut panjangnya sebelum menjejakkan pasang kaki mulusnya ke tanah. Ah, syukur ternyata si Mbah sudah datang toh. Seru Mawar, dia segera beranjak dari amben bambu beralaskan tikar lalu berjalan cepat menuju pintu. Sejak tadi, dia memang cemas menunggu satu-satunya orang yang dia punya. Kriet, suara deritan pintu lapuk itu terdengar nyaring, seiring dengan pintu yang terbuka semakin lebar. Kenapa lama sekali? Sampean baik-baik saja kan, Mbah? Tanya Mawar. Dara jelita berusia 18 tahun itu tersenyum lebar. Namun, senyumnya memudar dengan cepat. Dia akhirnya menyadari bahwa yang datang bukanlah simbahnya, melainkan beberapa orang laki-laki yang kini berdiri angkuh menatapnya. Ada apa ini? Apa sampean datang mencari si Mbah? Tanya Mawar terbata-bata. Si Mbah belum datang, tadi pamitnya mau ke desa sebelah, imbuhnya. Membersihkan rumah dan pekarangan Juragan Sutris. Aku benarkan, sambung lelaki jangkung yang sejak tadi menatap dengan tatapan tak suka. Benar, Mawar sedikit mengangguk membenarkan semuanya. Kami tahu itu sebabnya kami datang sekarang, ujar yang lainnya sambil melangkah mendekat. Mau apa kalian? Jangan dekat-dekat. Atau aku akan. Atau apa? Koe mau mengutuk kami? Hah? Cuy. Doamu ndak akan pernah didengar apalagi dikabulkan, sentak lelaki berwajah garang itu. Mawar mulai merasa terancam. Dia berbalik dan berlari masuk. Tangan putih mulusnya secepat kilat meraih daun pintu lantas menutupnya. Belum juga pintu itu tertutup dengan benar, seseorang mendorongnya dengan kuat, Mawar jatuh terjengkang. Mau apa kalian? Mawar terus berusaha menjaga jarak. Saat ada kesempatan dia segera merangkak menjauh. Dia lalu bangkit dan berlari melalui pintu belakang dengan cepat. Hei! Jangan kabur! Ayo, cepat kejar dia, seru lelaki bersuara bariton.
Mereka bergegas berlarian mengejar Mawar. Namun, dia menghilang dengan cepat di antara tanaman singkong yang tumbuh subur di belakang rumah. Gelapnya malah menyulitkan mereka mencari buruan yang lepas. Duh Gusti, kenapa mereka memburuku? Aku ndak pernah mengusik mereka, tapi kenapa mereka terus berniat menggangguku, batin Mawar. Gadis ayu itu terus berlari. Sesekali dia melihat ke belakang dengan tatapan awas. Dia ingin memastikan bahwa mereka tak lagi mengejar hingga sejauh ini. Embah, sampean di mana? Tulung, aku di Embah, tolong aku takut, Embah, lirih Mawar terisak. Dia terus berlari mengikuti kemana langkah kaki membawanya. Dia berharap bisa bertemu dengan simbahnya di jalan nanti. Dia tak ingin pulang sendirian karena kali ini, dia mulai merasakan bahwa kebencian warga jadi semakin liar. Jika dulu mereka hanya sekedar membenci, tampaknya sekarang mereka mulai berani menyakiti. Mawar merasakan nafasnya mulai terengah sesak, lututnya juga sudah lemas bercampur gemetar. Aku ndak kuat lagi, semoga mereka ndak mengejarku sampai sini, harapnya sambil bersandar di balik pohon besar. Di mana perempuan iblis itu? Aku yakin sekali tadi dia berlari ke arah sini, ujar salah satu dari mereka. Cepat cari dia. Mata merahnya itu pasti tak cukup baik saat melihat apalagi dalam gelap. Titah Santoso, pria berbadan tinggi besar itu sambil berkacak pinggang. Kami sudah kelelahan, Kang. Lebih baik istirahat dulu, celetuk yang lain. Ojo membantah. Cepat cari, kalian berpencar saja. Tolo menyahut geram. Biarkan kami istirahat sebentar, Kang. Ndak usah merengek. Apa kalian mau, apa yang diceritakan yang terulang lagi? Kata yang wajah Mawar begitu mirip dengan makhluk itu. Bisa jadi, dia sebenarnya bukan manusia. Seru Santoso lagi. Benar juga, Kang. Meski wajahnya ayu, tapi kulitnya seputih mayat. Bola matanya juga aneh, merah pekat seperti bukan milik manusia. Para lelaki itu menyebar, mencari ke sana dan kemari dalam gelap, hanya berbekalkan obor di tangan masing-masing. Mawar yang mendengar suara-suara itu lantas merangkak ke balik semak belukar. Gadis ayu bermata merah menyala itu merangkak ke balik semak. Satu tangannya membekap mulutnya sendiri. Degup jantungnya menggila hingga dia sendiri mampu mendengarnya dengan jelas. Gusti, selamatkan aku, batin Mawar. Warga desa seringkali menyebut Mawar dengan sebutan, anak iblis. Suara desisan terdengar jelas dalam runggunya. Mata Mawar membelalak kala merasakan sesuatu meliuk melingkari betisnya. Dia menajamkan penglihatannya dalam remang. Pekik Mawar tertahan. Dia memekik tanpa sengaja. Tangannya meraih kepala ular yang sudah bersiap mematuknya, dia menarik lantas melemparkannya menjauh. Pekikan tertahan Mawar sampai pada telinga mereka. Para lelaki yang mencarinya itu lantas menghentikan langkah. Mereka menyeringai jahat lalu berbalik mendekati semak yang barusan luput dari pengawasan. Mawar berusaha menetralkan degup jantungnya yang menggila, bagai genderang perang. Hening. Syukurlah, sepertinya mereka sudah pergi, gumamnya. Baru saja dia merasa aman, sebuah tangan terjulur membekap mulutnya. Mawar meronta-ronta saat tubuh rampingnya diseret keluar dari balik semak-semak. Au! Perempuan setan! Beraninya menggigitku! Umpat lelaki yang barusan membekap mulutnya.
Mawar terlepas dari bekapan, dia kembali berlari tanpa alas kaki. Jalanan begitu gelap nan becek. Akar-akar yang menjulur keluar dari tanah sama sekali tak mendukung pelariannya. Sebuah pecahan beling menembus telapak kaki Mawar. Dia jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya gemetar menahan sakit di kakinya. Gusti Allah, ini sakit sekali, lirihnya Parau. Rasa sakit menjalar dengan cepat dari telapak kakinya. Mawar duduk, meraba telapak kakinya dengan tangan yang gemetaran. Napasnya tersenggal antara lelah dan sakit. Ini harus cepat kucabut, desisnya. Bibir bawahnya dia gigit kuat demi meredam suaranya. Dia lalu menyentak kasar pecahan beling yang berhasil menembus kakinya. Darah menetes semakin deras dari lukanya yang menganga. Teriakannya tertahan namun air matanya lolos tanpa bisa dihalau. Lara Gusti, Lara, sakit ya Tuhan, sakit, Erang Mawar. Ketemu. Seorang lelaki tiba-tiba muncul di belakang Mawar. Mawar menggerakkan lehernya yang terasa kaku, melihat siapa yang bicara. Dia kembali gemetaran dan beringsut mundur. Namun sialnya, tangan itu segera menjambak rambut panjangnya. "Endak, tolong biarkan aku pergi. Jangan ganggu, tolong." Mohon Mawar dengan bibir bergetar dan air mata yang semakin tumpah. "Kita beruntung, para sesepuh menyerahkan tugas ini pada kita. Jadi kita bisa bebas mau lakukan apa saja, iya toh?" seru Pramono. "Langsung kita habisi sekarang," Johan menggantung kalimatnya sambil menyeringai. Para lelaki itu saling pandang dengan seringai yang mengerikan. Kemudian, tangan-tangan kekar itu mulai menyeret Mawar dengan kasar. Mereka membawanya paksa ke balik semak lantas mulai mengagahinya secara bergantian. "Lepas! Cuy!" Mawar meronta sekuat tenaga. "Bajingan koi! Setan!" umpat Mawar lagi. "Pelak! Menengo, diamlah! Anak setan!" Sebuah tamparan yang begitu keras melayang di pipi mulus Mawar. Saking kerasnya hingga membuat pandangan matanya berkunang-kunang. Telinganya pun ikut berdenging kuat. Amarah Mawar kian membuncah. Dia tak dapat lagi menahan dirinya untuk melayangkan kalimat kutukan. Dengan seluruh sisa tenaganya, dia berteriak nyaring sembari menatap langit. "Sudah mati," seru Mawar melengking di sela tubuhnya yang sedang dihentak-hentak. Seekor ular berbisa mematuk lelaki yang sedang bergerak liar di atas tubuh Mawar itu. Suara teriakan Pramono terdengar nyaring. Lelaki itu langsung bangkit, mengurai penyatuan mereka dan mengerang memegangi lukanya. "Ulo Weling." "Ah, Kang. Sampean dipatuk Ulo Weling?" teriak Jono. Mereka semua sibuk mengurus Pramono yang baru saja dipatuk ular berbisa. Melihat ada kesempatan, Mawar segera meraih pakaiannya lantas mengenakannya dengan cepat. Tubuh yang lelah dan remuk dia paksakan melangkah. Jalannya pelan tertatih-tatih. Bagian inti tubuhnya terkoyak habis. Hilang bersamaan dengan harga dirinya yang lebur tanpa sisa. Robek bajunya, lalu ikat dengan kencang di sekitar lukanya dengan itu. Cepat sebelum bisanya menyebar, kalau terlambat Pram bisa ujar Tolo. Pramono menggelinjang. "Kakiku panas." Hah. "Aku ndak bisa bernafas, Kang." Lelaki tadi mengejang hebat. Matanya terbelalak seiring dengan nafasnya yang satu-satu. Kepanikan membuat mereka terlambat mengambil tindakan.
Ini pasti gara-gara sumpah si perempuan iblis itu. Umpatan dari mereka kembali terdengar. Di mana dia? Tanya Jono di sela kepanikan. Lah, bukannya tadi di... Sahut Diki. Ayo cari dia sebab utama atas apa yang menimpa Pramono. Santoso memberikan titah. Para lelaki itu berpencar, meninggalkan Pramono sendirian dalam keadaan sekarat. Sementara itu, Mawar tampak menyeret paksa langkahnya untuk menjauh. Dia masih ingin tetap hidup. Meski harga diri dan kehormatannya sudah tanggal tak bersisa, setidaknya nyawanya bisa selamat. Aku ndak mau mati sekarang, lirih Mawar sambil menahan nyeri yang merajai tubuh. Darahnya mengalir, merembes di sela-sela rok selututnya. Dari kejauhan sana, terdengar suara derap langkah mendekat. Mawar menoleh ke belakang, dia gemetaran hebat. Semakin keras usahanya menyeret langkahnya yang tertatih demi menyelamatkan diri. Sret! Mawar meronta, sementara seorang lelaki menarik rambutnya tanpa ampun. Diseretnya tubuh Mawar ke arah tebing yang tak jauh di depan sana. Saat eksekusi telah tiba. Waktunya kowe mati anak iblis, ujar lelaki itu dengan sorot mata penuh kebencian. Sementara itu, di desa sebelah, duh Gusti, aku ketiduran. Langit sudah gelap, jam berapa ini sekarang? Seru seorang pria paruh baya sambil menepuk keningnya. Kudu cepat balik, gumamnya. Dia menatap langit yang sudah menggelap pekat. Suasana sekitar juga sudah sepi. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Tunggu si Embahyo, enduk. Embahhe wangsul, pulang. Dia segera meraih pincuk daun jati berisi makanan yang tuan rumah berikan padanya. Mbah Karso kemudian menyalakan obor yang dia bawa. Setelahnya dia gegas melangkah pergi menembus kebun mahoni yang terbentang di depan sana. Alhamdulillah Juragan Sutris bawakan makanan bungkus. Mawar pasti suka, ini makanan mewah yang bahkan belum tentu bisa aku belikan meski setahun sekali. Aku jadi ndak sabar untuk cepat sampai rumah, ujarnya. Dia mempercepat langkahnya, lalu berbelok di belokan depan sana. Mbah Karso mengambil jalan pintas melewati perkebunan kopi di bawah tebing. Malam begitu dingin mencekam, diiringi desau angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Tolong! Suara teriakan terdengar pilu menusuk gendang telinga Mbah Karso. Mbah Karso sontak menghentikan langkahnya. Dia memutar badan mencari sumber suara. Duh Gusti, suara apa barusan? Apa suara memedi, demit, gumamnya sambil memicingkan mata memindai sekitar. Halah, wis pura-pura ndak dengar saja, sambungnya lalu melanjutkan langkah. Namun lagi-lagi, suara meminta tolong kembali terdengar. Tolong! Mbah Karso menghentikan langkah. Dia yang berada di dekat tebing mendongak. Dia menatap ke arah sumber suara berasal. Kenapa suaranya seperti suara Mawar? Ujarnya sambil menajamkan pendengarannya. Tiba-tiba, geruk. Seseorang terjatuh tepat di depan mata Mbah Karso, tubuhnya mendarat di atas bekas pohon tumbang berujung runcing. Mbah Karso diam mematung, tubuh rentanya gemetaran hebat, degup jantungnya menggila. Dia mendekat, menyoroti wajah ayu yang terpercik darah itu dengan seksama. Mendadak mata tua itu memanas. Dia menggeleng tak percaya. Bungkusan daun jati berisi nasi, telur dan ayam balado di tangannya itu jatuh terserak. Endak mungkin. Enduk.
gumamnya dengan suara bergetar. "Enduk! Mawar!" Mbah Karso berteriak dengan suara parau. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagi teman-teman ingin membaca langsung cerita ini, lihat link deskripsi di bawah ini ya. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini, dan semoga apa yang saya bagikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan kisah horor lainnya tetap di channel Misteri Tersembunyi.